Selamat sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagian kedua dari pembahasan kita pada sahabat ini, kita akan mendengarkan sebuah renungan yang berjudul Kesempatan dalam Krisis. Namun sebelum kita akan mempelajari akan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, ketika kami akan merenungkan firman-Mu pada saat ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan boleh menuntun hamba untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap pernyataan firman Tuhan akan bersumber daripada Tuhan, menjadi berkat rohani bagi semua yang mendengarkan. Kami boleh bertumbuh dalam iman percaya akan Tuhan, dan kami boleh semakin bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun dan menyertai kami di dalam mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dunia sekarang ini dilanda krisis. Di mana-mana orang di seluruh dunia merasakan satu ketakutan yang luar biasa, khususnya untuk satu masalah serius yang dihadapi oleh dunia saat ini, yaitu menyangkut virus COVID-19 atau virus corona. Istilah lockdown, istilah jangan sentuh tangan, jangan berjabat tangan, jangan pegang ini, jangan pegang itu, ibadah di rumah, jangan pergi ke keramaian, social distancing atau physical distancing menjadi satu hal yang kemudian hal yang sering kali populer, viral di dunia pada saat ini. Di mana-mana orang mengalami kepanikan ketika mendengar tentang COVID-19. Ya, COVID-19 menjadi momok yang menakutkan pada saat ini. Bukan hanya oleh karena penyakit yang diakibatkannya, bukan karena kematian yang diakibatkannya, tetapi pukulan ke berbagai bidang yang lain dapat menghancurkan setiap sendi-sendi dari kehidupan manusia. Di negara kita, akibat dari COVID-19, harga dolar yang sebelumnya mengalami penurunan sampai di bawah 14.000, pada saat ini hampir mencapai 17.000. Importir bingung, eksportir juga bingung. Banyak perusahaan yang kemudian merumahkan karyawannya. Mall-mall yang ada sepi pengunjung. Bahkan mereka berseru kepada pemerintah agar membantu mereka membayar gaji dari karyawan mereka. Saudaraku, dunia sekarang dilanda oleh krisis. Dan krisis ini memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Krisis dapat menyebabkan rasa ketakutan. Kita takut mau kemana-mana. Krisis juga dapat membuat kita lemah, tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Krisis itu juga dapat membuat saya putus asa.
kita menjadi hopeless, tidak memiliki pengharapan. Apa yang akan terjadi ke depan? Krisis itu juga dapat membuat kita merasakan stres. Istri saya ketika beberapa minggu terakhir ini, saya masih bisa keluar rumah dengan memakai motor. Dia sementara di rumah bersama dengan anak-anak, dia merasakan stres. Stres kenapa? Karena dia harus ada di rumah. Dan ketika saya juga harus ada di rumah, saya juga mengalami stres. Saya biasa harus ke rumah-rumah anggota untuk melawat, tetapi ketika krisis ini terjadi, saya tidak bisa kemana-mana. Dan kemudian yang terjadi juga adalah ketika krisis itu ada orang mengalami paranoid, orang mengalami ketakutan. Kalau dulu kita melihat orang batuk pilek, tidak ada masalah. Tetapi dewasa ini, hari-hari terakhir ini, ketika sebelah kita mengalami batuk, maka kita menjadi paranoid. Jangan-jangan mereka itu adalah pengidap virus COVID-19. Mereka ini mengidap corona. Kita ketakutan. Sementara kami berbelanja susu untuk anak kami yang nomor 2, kami pergi ke sebuah swalayan, dan kebetulan anak kami yang kedua ini pada waktu itu dia batuk. Ketika dia batuk, maka ada orang di rak belakang kami kemudian mengatakan wah. Mereka ketakutan, mereka paranoid. Kenapa? Jangan-jangan itu adalah corona. Saudaraku, krisis dapat menciptakan berbagai macam reaksi negatif di dalam kehidupan kita. Sebuah krisis adalah saat yang sangat menentukan. Itu adalah sebuah titik balik untuk seseorang, keluarga, atau kelompok. Kenapa? Karena kata krisis berasal dari bahasa Greka krinein, yang berarti harus memutuskan. Dalam hal-hal yang kritis harus dibuat satu keputusan akan apa, sikap apa, keputusan apa yang harus dibuat sehubungan dengan berbagai krisis yang dialami. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 2 hal yang seringkali dilakukan di dalam menghadapi krisis. Yang pertama adalah bahwa sikap kita terhadap krisis itu adalah hal yang dangerous, hal yang berbahaya, hal yang bersifat instabilitas, tidak stabil, sesuatu yang terjadi yang kemudian membuat kita kok bisa seperti ini. Dan ketika kita melihat krisis sebagai sebuah hal yang dangerous, maka seringkali kita berpikir negatif dan menjadi putus asa. Tetapi ada opsi yang kedua ketika kita melihat krisis itu. Apa itu? Opportunity. Melihat krisis sebagai sebuah kesempatan. Dan saudaraku, 2 sudut pandang ini membutuhkan kemampuan kita untuk mengambil pilihan, untuk mengambil keputusan. Apakah kita memandang krisis sebagai sesuatu yang membahayakan, ataukah kita memandang krisis sebagai suatu kesempatan? Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana krisis itu dapat berubah
menjadi kesempatan. Bagaimana merubah situasi dari krisis yang berbahaya tadi menjadi krisis yang mendatangkan kesempatan bagi kita. Sebuah kisah perjalanan seorang misionaris yang bernama Adoniram Judson. Dia adalah misionaris dari gereja baptis. Dari latar belakang seorang pendeta, orang tuanya, tapi kemudian dia melakukan tindakan yang tidak benar, sampai pada akhirnya ketika kematian seorang sahabatnya yang tidak mengenal Tuhan, membuat Adoniram Judson kemudian bertobat dan mengambil keputusan untuk menjadi seorang misionaris. Bersama dengan istrinya, Anne Judson, Adoniram pergi ke wilayah Asia dan mereka tiba di India. Tapi mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan lama di India karena mereka akan menginjil ke sebuah negara yang bernama Burma atau Myanmar pada saat ini. Pada saat dia memutuskan untuk menginjil di wilayah Myanmar atau Burma ini, teman-temannya mengatakan, jangan. Di sana para misionaris yang dikirim ke sana pasti mengalami kematian karena orang-orang di sana tidak peka, tidak peduli kepada orang lain. Mereka tidak suka kedatangan bangsa asing. Tapi Adoniram Judson bersama istri memantapkan pilihannya untuk pergi ke Myanmar. Di Myanmar ketika mereka bekerja selama 10 tahun, maka kemudian mereka berhasil mendapatkan 8 jiwa. Dan itulah cikal bakal dari gereja yang mula-mula di Myanmar. Tetapi situasi itu tidak berlangsung lama. Karena ketika Inggris berperang melawan Burma, maka orang-orang yang berkulit putih dianggap sebagai mata-mata bagi Inggris. Maka Adoniram Judson kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dia di penjara dan dia mengalami penyiksaan, dia tidak menghujat Tuhannya, dia tidak menyangkal Tuhannya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan di penjara itu, dia mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Burma bersama dengan seorang penterjemahnya. Dan akhir cerita bahwa Alkitab dalam bahasa Burma yang ditulis oleh Adoniram Judson ini tersebar. Ribuan orang Burma membaca Alkitab dalam bahasa asli mereka dan banyak orang dimenangkan. Adoniram Judson di tengah segala kesesakan, krisis yang dia alami dalam kehidupannya, tidak membuat dia lari meninggalkan Tuhan, tetapi justru sebaliknya, dia semakin dekat dengan Tuhan. Pilihan manakah yang kita akan buat ketika krisis corona ini terjadi? Apakah itu membuat kita kemudian semakin ketakutan, kita meninggalkan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan, ataukah sebaliknya semakin mendekatkan kita dengan Tuhan sebagai sumber keselamatan dan kesembuhan kita? Saudara yang terkasih, Alkitab di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 memuat sebuah kisah pengalaman dari seorang raja. Seorang raja yang mengalami krisis yang besar di dalam pemerintahannya. Seorang raja yang tidak tahu apa yang harus dia perbuat untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi di akhir kisah itu dicatat bagaimana cara Tuhan bekerja. 2 Tawarik pasal 20 memuat kisah pengalaman dari Raja Yosafat di dalam menghadapi krisis di dalam pemerintahannya. Serta kita dapat melihat bagaimana mujizat Tuhan
dinyatakan. Mari kita coba pelajari akan kitab ini satu persatu. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan di sini, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Jadi kisah awalnya adalah Bani Moab dan Bani Amon berperang melawan Yosafat. Dan mereka bukan hanya 2 bani ini, tetapi juga dibantu orang Meuni. Ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Ketika Bani Moab, Amon, dan Meuni ini datang untuk menyerang kepada Yosafat dan orang-orang Yehuda pada waktu itu, maka orang prajuritnya memberitahukan kepada Yosafat bahwa ada satu laskar, kumpulan laskar yang besar datang menyeberang dari laut Asin, dan mereka hendak menyerang kepada Yosafat dan bangsa Yehuda pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, krisis yang dialami oleh Yosafat adalah dia menghadapi Bani Moab dan Bani Amon bersama dengan pasukan orang Meuni yang menyerangnya. Sudah barang tentu ketika dia harus berperang melawan mereka, mengandalkan bangsanya sendiri, bangsa Yehuda, boleh jadi dia merasakan ketakutan. Dan itulah krisis yang dia alami di dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, siapa Bani Moab dan Bani Amon itu? Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 36 sampai dengan 38 mencatat latar belakang munculnya Bani Amon dan Bani Moab. Dicatat di sana, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Saudara, kalau kita perhatikan ini, tentu kita ingat akan kisahnya. Sementara Lot bersama dengan istri dan anak-anaknya lari meninggalkan kota Sodom dan kota Gomora pada waktu itu. Ketika malaikat Tuhan berseru, "Jangan tengok ke belakang, kamu akan binasa." Maka mereka berlari. Sementara mereka berlari, di belakang mereka mendengar suara gemuruh yang begitu luar biasa. Tapi Lot dan anak perempuannya tetap berlari. Sementara istrinya kemudian berhenti. Dia menoleh ke belakang, ingin tahu apa yang terjadi. Hatinya masih tertuju kepada kota Sodom dan Gomora. Akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Tidak ada istri lagi Lot. Dan sementara mereka berjalan bersama-sama dengan anaknya, ketika mereka tiba di sebuah tempat, dan kemudian 2 anak ini takut kalau mereka tidak punya suami, tidak ada orang yang mau dengan mereka, kalau mereka tidak akan bisa memiliki keturunan, maka mereka kemudian membuat Lot mabuk. Dan pada saat Lot mabuk inilah, maka 2 orang kakak beradik ini bergantian. Hari sekarang dan esoknya mereka bergantian, yang sulung dan yang bungsu, untuk tidur bersama dengan Lot. Dan di dalam Kejadian 19 ayat 36 sampai 38 ini dikisahkan bahwa mereka kemudian mengandung, dan tentu saja ayahnya adalah ayah mereka sendiri, Lot. Dan dicatat lebih lanjut, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Dicatat di dalam Kejadian pasal 19 ayat 36 sampai 38.
dari hubungan dengan ayah mereka, incest ini antara ayah dan anak melahirkan dua bangsa hasil dari perzinahan, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Saudaraku, ada apa dengan bangsa atau Bani Moab dan Bani Amon ini? Kenapa mereka sampai menyerang Yosafat pada tahun-tahun berikutnya? Saudara, kalau kita membaca dalam Ulangan pasal 23 ayat 3 dan 4, dikatakan di sana bahwa seorang Amon atau seorang Moab jangan masuk jemaah Tuhan. Tuhan melarang orang-orang Israel untuk menjadikan orang Amon dan orang Moab masuk di dalam kumpulan jemaat Tuhan. Kenapa Tuhan melarang mereka? Dikatakan bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan, dan dikatakan sampai selama-lamanya. Wah, ngeri sekali. Bani Amon dan Bani Moab tidak boleh masuk dalam kumpulan jemaat Tuhan. Mereka tidak boleh masuk dalam kumpulan umat pilihan Tuhan. Tapi apa alasannya? Dikatakan lebih lanjut di sini bahwa karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Jadi kenapa mereka tidak diizinkan Tuhan masuk dalam kumpulan umat-umat Tuhan adalah karena mereka tidak menyongsong, tidak menyambut kedatangan orang-orang Israel, karena mereka gagal untuk memandang kepada Allah yang menjadi penolong kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga mereka tidak mau menyediakan roti dan air. Mereka gagal menunjukkan sikap keramah tamahan mereka. Walaupun mereka tahu bahwa sebetulnya Tuhanlah di balik keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dan bagaimana Tuhan menolong mereka di padang gurun itu. Cerita itu pasti sudah menjadi bagian mereka. Tetapi mereka tetap tidak mau bersikap ramah kepada orang-orang Israel. Dengan demikian juga mereka juga menolak Tuhan yang berkarya dalam kehidupan orang Israel. Dan yang kedua, alasan kedua dikatakan di sini, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor bin Petor di arah Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Kenapa orang Amon dan Moab dilarang untuk masuk dalam kumpulan jemaat Tuhan? Adalah karena mereka membayar Bileam untuk mengutuk orang-orang Israel pada waktu itu. Dua alasan ini menyebabkan mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kumpulan jemaat Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam Amos pasal yang pertama ayat yang ke-13, dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka, apa yang mereka lakukan? Dikatakan di sini, membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Saudara, kenapa Tuhan tidak mengizinkan mereka menjadi bagian dari kumpulan umat-umat Tuhan? Karena sikap mereka yang begitu kejam, hanya untuk ambisi meluaskan wilayah kekuasaan mereka, maka mereka sampai membelah perut perempuan-perempuan hamil. Di dalam sebuah peperangan, membunuh seorang wanita itu sebuah tindakan yang keji. Apalagi dikatakan bahwa membelah perut perempuan yang hamil. Bukankah satu kejahatan yang luar biasa? Dan orang-orang yang seperti inilah yang kemudian datang menyerang Yosafat dan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Tapi ketika kita baca 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai 12, kita akan bisa menemukan bagaimana di saat krisis seperti itu, krisis yang membahayakan dapat berubah menjadi kesempatan. Mari kita bahas satu persatu. Ada 3 hal
yang saya coba lihat di dalam perikop ini tentang bagaimana Yosafat merubah krisis yang ada menjadi kesempatan. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat adalah mencari Tuhan dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ketiga dikatakan, Yosafat menjadi takut. Kenapa Yosafat takut? Karena dia dengar orang Amon, orang Moab datang menyerang dia dan juga orang-orang Yehuda. Ketika Yosafat jadi takut, dikatakan, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku, pada saat Yosafat mengalami ketakutan akibat serangan dari Bani Amon dan Moab ini, maka langkah yang dia ambil adalah dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan kita, sementara kita hidup di dalam kenikmatan yang ada, sementara kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, ketika penjagaan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita, pada waktu-waktu seperti itu tidak ada perasaan mendesak untuk mencari Tuhan. Ketika kehidupan kita berjalan dengan lancar, tidak ada tantangan-tantangan yang ada, seringkali kita lupa untuk mencari Tuhan. Kita baru datang kepada Tuhan ketika masalah datang menghimpit kehidupan kita. Saudara ingat tentang murid-murid Yesus. Sementara mereka ada di sebuah perahu dan Yesus tertidur. Pada waktu itu badai itu datang, hendak membinasakan mereka. Apa yang terjadi dengan para murid? Mereka tidak mau datang kepada Yesus. Yang mereka lakukan, mereka berupaya dengan segala kekuatan mereka. Mereka berupaya dengan segala kemampuan pikiran mereka, pengalaman mereka sebagai seorang nelayan, bahwa mereka dapat mengatasi badai itu. Tetapi ketika segala macam upaya mereka lakukan gagal, maka barulah mereka ingat Yesus. Barulah mereka mencari Yesus. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Ketika virus ini melanda, ketika kita merasakan ketakutan, baru kita mau datang kepada Tuhan. Apakah Yosafat memutuskan itu? Mencari Tuhan adalah ketika dia dalam posisi terdesak pada waktu itu. Ternyata tidak. Di dalam 2 Tawarikh pasal 19 ayat 2 sampai 4, ketika Yosafat memulaikan pemerintahannya, maka yang dilakukan oleh Yosafat yang pertama adalah Yosafat menghapuskan tiang-tiang berhala. Tiang-tiang untuk pemujaan para berhala yang selama itu tumbuh subur, dia hapuskan semuanya itu, dia hancurkan semuanya itu. Kemudian langkah kedua yang dia lakukan adalah Yosafat mencari Allah dengan tekun. Dalam arti kata, Yosafat tidak mencari Allah ketika kebutuhan mendesak, ketika dia sementara tidak berdaya, tetapi dia mencari Allah dengan tekun. Mencari Allah adalah sebagai bagian dari kebudayaannya, budaya hidupnya, sebagai lifestyle-nya. Dia mencari Tuhan kapanpun itu, bukan pada saat kondisi terdesak. Saudaraku, apakah budaya mencari Tuhan itu sudah menjadi bagian kita di sepanjang kehidupan kita? Ataukah ketika krisis yang saat ini terjadi baru membuat kita mencari Tuhan sebagai sumber pertolongan kita? Saya tertarik berbagai tulisan mengenai penutupan gereja, penutupan masjid, penutupan Masjidil Haram di Mekah, penutupan Vatikan dan lain sebagainya. Ketika orang-orang kemudian mulai protes, kenapa tutup? Bukankah kita punya iman? Mati itu kapan saja bisa terjadi. Tapi kemudian komentar-komentarnya menarik.
di saat gereja masih buka, di saat tidak ada krisis, apakah sudah beribadah kepada Tuhan dengan benar? Apakah sudah memiliki motivasi yang benar di dalam beribadah kepada Tuhan? Kok sekarang minta gereja dibuka? Pelajaran dari Yosafat ini mengajarkan kepada kita mencari Tuhan, bukan hanya pada masa krisis seperti sekarang, tetapi mencari Tuhan haruslah menjadi sebuah budaya hidup dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita. Apakah kita mencari Tuhan? Dan ketika masa krisis itu terjadi, itu akan menolong kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mencari Tuhan. Itu yang dilakukan Yosafat. Dia tidak mencari Tuhan hanya pada saat krisis, tetapi dia menjadikan mencari Tuhan sebagai budaya di dalam kehidupan. Dan yang ketiga, tindakan Yosafat adalah menyuruh orang berbalik kepada Tuhan. Dia tahu bahwa bangsanya sudah melarut ke dalam penyembahan berhala. Ketika mereka bergaul dengan orang-orang Moab dan Amon, maka orang-orang ini kemudian memperkenalkan berhala kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu. Tetapi melalui Yosafat, dia melakukan satu tindakan yang luar biasa. Dia menyuruh orang berbalik, tinggalkan berhala, pergi kepada Tuhan. Dan saya rasa seruannya juga berlaku bagi kita saat ini. Saudara, apa yang menjadi kebanggaan kita? Apakah harta benda kita? Apakah rumah mewah? Apakah mobil? Apakah apartemen? Atau apapun yang lainnya kita miliki di dunia ini, yang dapat kita jadikan sebagai berhala, yang dapat membuat kita lebih mencintai itu daripada Tuhan. Yosafat memberikan seruan, saat ini semuanya tidak ada artinya. Berapa banyak pun yang kita miliki, orang takut untuk keluar. Seruan Yosafat untuk orang Yehuda berbalik kepada Tuhan juga ditujukan kepada kita pada saat ini. Kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan kesenangan duniawi membawa pikiran kita menjauh daripada Tuhan. Jangan biarkan posisi, kedudukan, harta benda, kepentingan kita, ambisi-ambisi pribadi kita menjadi lebih utama. Tinggalkan semuanya. Berbaliklah kepada Tuhan. Dan inilah sebabnya bahwa ketika Yosafat kembali mencari Tuhan, maka itu tidak terjadi ketika krisis terjadi, tetapi itu sudah berlangsung di dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia mengalami krisis, dia tahu kepada siapa dia mesti lari. Saudaraku, ada banyak masalah di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan umat-umat Tuhan ada banyak macam masalah. Tetapi kepada siapa kita lari untuk menyelesaikan masalah itu, menunjukkan bagaimana kehidupan kita selama kita hidup. Beberapa waktu yang lalu, sementara kami belajar di UNED, dan kemudian ada seorang mahasiswa, kebetulan dia merit student, dia belajar ketika dia mengalami tantangan bahwa dia harus melanjutkan kuliah tanpa beasiswa, ataukah dia memutuskan untuk tidak lagi kuliah. Pada waktu itu di rumah dia bertengkar dengan istrinya. Ketika dia bertengkar hebat dengan istrinya untuk keputusannya lebih lanjut, maka istrinya membawa anaknya meninggalkan tempat itu. Ketika dia meninggalkan tempat itu, kemudian istrinya ini bertemu dengan adik dari mahasiswa itu.
Ketika mereka berpapasan di jalan, adiknya mengajak, ayo kita kembali lagi keluar. Pada saat dia sampai di rumah, didapati bahwa suaminya ini sudah meninggal karena bunuh diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal seperti ini dapat terjadi kepada umat-umat Tuhan. Ketika kita mengalami krisis, kemana kita lari? Apakah kepada Tuhan? Atau kita mengambil jalan pintas berdasarkan pikiran kita sendiri? Itu semuanya dapat kita putuskan melalui bagaimana kita hidup. Kalau kehidupan kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, selalu mencari Tuhan, punya hubungan yang hidup bersama dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita akan mampu melewati semuanya dengan baik, dengan lari kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan pelajaran ini. Bagaimana langkah Yosafat di dalam mencari Tuhan? Kalau kita baca dalam 2 Tarik pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12, maka langkah yang dilakukan oleh Yosafat adalah mereka berkumpul mencari dan meminta pertolongan Tuhan. Jadi mereka kemudian berkumpul mencari dan meminta pertolongan Tuhan. Mereka sebagai satu bangsa berkumpul bersama-sama mencari pertolongan Tuhan. Mereka pergi ke Bait Allah. Kita semua saat ini tidak dapat berkumpul seperti ini karena larangan yang diberikan, sekaligus sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tetapi saudara, bukan berarti kemudian kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam doa. Itulah sebabnya bahwa kita mencoba untuk membuat sebuah rantai doa, agar kita dapat bergantian berdoa bersama-sama untuk pemulihan bagi bangsa kita, untuk penyembuhan dari berbagai macam krisis COVID-19 yang ada. Mari kita terlibat di dalam persekutuan doa melalui rantai doa. Yosafat berdoa, berpuasa, dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah Allah yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Tidak ada tempat lain bagi mereka untuk lari, untuk meminta pertolongan, termasuk bangsa Mesir sekalipun. Yosafat tahu hanya Tuhanlah yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Yosafat menyadari ketidakberdayaan mereka. Yosafat tahu bahwa mereka sebagai satu bangsa yang kecil, mereka tidak akan sanggup melawan sepasukan besar bangsa-bangsa yang melawan kepada kerajaan Yehuda pada waktu itu. Mereka sadar mereka tidak berdaya. Dan kemudian mereka mengakui sungguh-sungguh kekuasaan Allah tanpa ragu. Mereka tahu bahwa Allah pasti sanggup untuk melepaskan mereka dari serangan bangsa Amon dan juga bangsa Moab. Dan yang terakhir, bahwa mereka tidak mengandalkan manusia, tetapi tertuju pandangan mata mereka kepada Tuhan sebagai sumber pelepasan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang sama juga dapat terjadi kepada kita. Ketika kita mengalami berbagai krisis yang saat ini terjadi, sudahkah kita berdoa dan berpuasa dan sungguh-sungguh menaruh iman percaya kita kepada Tuhan? Sudahkah kita menyadari bahwa sebagai manusia kita ini sebetulnya nol, tidak berdaya? Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu less than nothing, tidak ada artinya apa-apa. Sudahkah kita mengakui sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang punya kuasa itu dan tidak ada keraguan di dalamnya? Dan sudahkah kita tidak lagi mengandalkan pikiran kita sebagai manusia,
tetapi menunjukkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Di saat krisis seperti ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita menaruh pandangan kita, iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan kita. Ketika Yosafat dan orang-orang Yehuda menaruh imannya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Hal yang kedua yang terjadi bahwa Allah yang akan berperang demi Yosafat dan orang-orang Yehuda. Kita bisa membaca dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 sampai dengan 17. Saya akan bacakan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Dicatat di sini. Jangan takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Ayat 17. Saudara bisa baca bersama-sama dengan saya. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, bukankah satu janji yang indah yang Tuhan berikan? Ketika Yosafat menaruh seluruhnya imannya kepada Tuhan, maka dikatakan kamu tidak perlu takut karena Tuhan yang berperang. Satu hal yang luar biasa. Saudara, kalau Tuhan berbicara kepada kita pada saat ini, kamu jangan takut menghadapi virus corona karena Tuhan akan berperang bagi kamu. Tidakkah itu menjadi satu kekuatan bagi kita? Bahwa kemenangan pasti ada di pihak kita. Tapi syaratnya tadi, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar Tuhan boleh memberikan keselamatan, solusi bagi segala yang ada, dan kita pun akan melewati krisis ini dengan baik. Tuhan menjawab segala pergumulan Yosafat dengan menyatakan bahwa Dia yang akan berperang. Tuhan yang sama akan menjawab segala pergumulan kita ketika kita datang kepadanya dengan penuh penyerahan, dengan penuh iman kepadanya. Dia yang akan berperang bagi kita. Dia yang akan menyertai kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Tapi ada hal yang menarik bagi saya. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 ini, bahwa Tuhan menyampaikan jawaban untuk pergumulan Yosafat dan bangsa Yehuda ini melalui seseorang. Dicatat di ayat 14 dikatakan, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Hal yang menarik bagi saya adalah bahwa Tuhan ketika itu berbicara melalui seorang yang bernama Yahasiel. Tuhan memakai Yahasiel untuk menjadi juru bicaranya kepada orang-orang Yehuda dan Yosafat pada waktu itu. Saudaraku, inilah karunia bernubuat yang Tuhan mau sampaikan. Kita bersyukur bahwa gereja kita mengenal Ellen G. White sebagai seorang yang dikaruniai Allah untuk menyampaikan pekabaran-pekabaran Tuhan pada akhir zaman. Tetapi untuk menjadi seorang juru kabar Allah, Tuhan tidak bertanya, apakah kamu mampu? Tuhan tidak bertanya, apakah kamu sanggup menjalankan tugas ini? Yang Tuhan tanyakan adalah, apakah kamu mau untuk memikul tanggung jawab? Seandainya Nyonya White pada waktu itu dia tidak mau, maka dia akan gagal menjadi juru kabar Allah. Tetapi ketika dia mau dipakai oleh Allah, maka dia menjadi seorang juru kabar Allah. Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi bagi aku? Maka sahutku, kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Tuhan tidak bertanya tentang kemampuan dari Yesaya.
Karena Yesaya jelas-jelas mengatakan, aku ini najis bibir, celakalah aku. Tetapi yang Tuhan tanyakan kepada Yesaya adalah, siapa yang mau pergi bagi aku? Dan Yesaya katakan, ini aku, utus aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah krisis yang terjadi seperti sekarang, sebagaimana Yasiel tadi, dia mengambil keputusan untuk mau jadi alat Tuhan. Sebagai sarana Tuhan berbicara kepada bangsanya. Menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan pekabaran Tuhan kepada orang lain? Kita seringkali berpikir, tidak tepat waktunya. Bagaimana saya menginjil sementara dalam krisis seperti ini? Nantilah kalau semua sudah aman baru saya menginjil. Sebagai pribadi, saya sampaikan bahwa walaupun krisis ini melanda, kami tidak berhenti untuk tetap mengajar mereka yang rindu untuk belajar kebenaran. Walaupun ada berbagai macam ketakutan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan di saat kondisi seperti ini tetap memanggil kita untuk mau memberitakan Injil kepada banyak orang. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa firman itu dikabarkan bukan hanya pada waktu-waktu yang baik, tapi kapanpun firman itu harus disampaikan. Bukankah ketika virus corona ini ada, adalah menjadi satu kesempatan yang besar bagi kita untuk menyampaikan pekabaran mengenai New Start, mengenai reformasi kesehatan. Bukankah ini pekabaran yang Tuhan ini sampaikan melalui hamba Tuhan Ellen G. White di akhir zaman ini? Seringkali kita acuh tak acuh terhadap hal itu. Tetapi mari kita memandang, inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Bagaimana New Start itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sudah kita tunjukkan bahwa sebagai umat Tuhan, dengan pekabaran New Start yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita bisa bagikan kepada orang lain yang sementara mereka ketakutan, yang sementara mereka tidak punya pengharapan, agar mereka juga boleh menghidupkan. Dan bukankah itu langkah untuk mereka boleh kita bawa mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka? Dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, pelayanan kita tidak berhenti sampai suasana hanya yang baik-baik saja. Dalam suasana apapun yang terjadi, Tuhan memanggil kita untuk tetap melayani. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala jemaat, adalah menjadi pukulan tersendiri ketika saya tidak bisa melayani, datang ke rumah-rumah anggota, datang ke rumah-rumah sakit, mendoakan bagi mereka yang sakit. Tetapi firman Tuhan ini menegur saya, tetap lakukan tugas pelayanan. Bagi para ketua jemaat, ketika krisis ini terjadi, tetap lakukan tugas pelayanan. Bagi para diakon dan diakones di jemaat, tetap lakukan tugas pelayanan.
jangan terhenti oleh karena COVID-19 ini. Bagi seluruh anggota jemaat, tetap lakukan tugas-tugas pelayananmu. Jangan berhenti oleh karena virus corona yang ada di sekitar kita. Apakah itu kewajiban kita dalam mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan? Tetap lakukan bagian. Apakah itu di dalam menjalankan, menguduskan akan hari Sabat? Tetap lakukan tugas-tugas. Jangan sampai ketika kita tidak lagi beribadah bersama-sama di gereja pada hari Sabat, ketika kita sementara asik di rumah, maka kita tergoda untuk melanggar kesucian hari Sabat itu. Jadikanlah ini sebagai ujian bagi kita. Apakah iman saya kepada Tuhan didasarkan kepada kumpulan teman-teman saya, didasarkan kepada pendeta jemaat saya, didasarkan kepada ketua-ketua jemaat, diakon-diakonis di gereja saya, ataukah sekalipun semuanya itu tidak ada, saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun saya harus beribadah di rumah, tetapi hati dan pikiran saya tetap tertuju kepada Tuhan, dan saya akan menjaga kesucian hari Sabat Tuhan. Di saat seperti ini, tetap lakukan tugas pelayanan. Jangan menjadi umat Tuhan yang karena ketakutan kemudian memborong segala sesuatunya untuk memuaskan kepentingan diri kita, menjual dengan harga-harga yang mahal di luar dari batas kewajaran yang ada. Tetap lakukan tugas pelayanan. Kita boleh berbagi dengan sesama kita di saat-saat seperti ini. Di dalam buku Evangelis halaman 361 dan 362 dikatakan, topan itu sedang datang, topan yang akan menguji setiap orang. Orang-orang percaya saat ini harus berdiri teguh bagi Kristus. Saudaraku, ini mengajarkan kepada kita bahwa saat ini kita sedang mengalami topan itu. Tetapi maksud dari topan itu adalah untuk menguji setiap orang. Apakah setiap orang itu sudah berdiri teguh di dalam Kristus ataukah tidak? Biasanya iman seseorang dapat dilihat pada saat krisis itu terjadi. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak goyah dalam iman pengharapannya kepada Tuhan, maka kita akan bisa melihat siapa dia. Tetapi sebaliknya, ketika krisis itu terjadi, kemudian dia menjadi orang yang kehilangan harapan, dia tidak lagi peduli kepada Tuhan, maka kita bisa tahu siapa dia. Orang-orang percaya saat ini harus berdiri teguh bagi Kristus. Jika tidak, dikatakan di sini, jika tidak mau berdiri teguh bagi Kristus, dikatakan mereka akan terseret pada jalan yang sesat. Dalam kondisi seperti ini, jika kita tidak tetap berdiri teguh dalam Kristus, maka kita dapat terseret di jalan yang sesat. Kita dapat terbujuk oleh tipu rayu dari si jahat. Ketika saya sementara beribadah sendiri di rumah saya, ketika saya tidak tinggal di dalam Kristus, maka saya bisa gunakan kesempatan yang ada untuk melakukan berbagai macam tindakan yang itu melanggar kesucian hari Sabat. Jika kita tidak berpegang kepada Kristus, berdiri teguh bagi Kristus, maka kita dapat terseret. Biarlah imanmu itu diwujudkan dengan firman Allah. Peganglah teguh kesaksian kebenaran itu. Percayalah kepada Kristus sebagai juru selamatmu. Dialah batu zaman itu. Di saat seperti ini, iman kita harus semakin teguh di dalam Tuhan.
Jangan biarkan kebenaran yang ada pada kita lepaskan. Kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa semua terjadi? Bisnis saya hancur, keluarga saya hancur, dan sebagainya. Tetap di dalam iman, tetap di dalam berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamatmu, bahwa dialah gunung batu keselamatan. Jangan pernah lepaskan itu. Tetap beriman kepada Tuhan. Kita lanjutkan. Ketika Yosafat mendengar jawaban Tuhan, di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 18 dan 19 mengatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yosafat mendapatkan jawaban Tuhan bahwa Tuhan yang akan berperang bagi umatnya dan mereka akan diam saja, maka yang dilakukan oleh mereka adalah mereka sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Saudara, pertanyaan ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, janji pengharapan diberikan kepada kita, apakah kita sujud menyembah kepada Tuhan? Apakah kita kemudian dengan penuh sukacita kita mengucap syukur sebagaimana Bani Kehat ini dan Bani Korah ini menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan? Masihkah kita bisa bernyanyi to God be the glory? Masihkah kita bisa bernyanyi bahwa Allah itu sungguh mempesona di dalam kehidupan kita? Yosafat, krisis boleh ada, tetapi tidak dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Tidak dapat menghalangi mereka untuk menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Mereka bersyukur bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada mereka. Sungguh satu respon yang indah kepada janji Tuhan. Seringkali ketika kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mungkin kita bertanya, apa iya? Mungkin kita meragukan akan janji-janji Tuhan. Yosafat menjadi contoh bagi kita untuk tidak ragu kepada janji Tuhan. Dia sujud, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Bagian yang terakhir adalah Yosafat memilih mengikuti Tuhan. Ketika dia mendengar janji Tuhan, dia bukan mendengar untuk dia abaikan, tetapi dia mendengar untuk dia lakukan. Berbeda dengan Yunus. Ketika Tuhan perintahkan dia pergi ke kota Niniwe, dia lari ke tempat yang lain. Tapi Yosafat tidak. Dia memilih untuk mengikuti akan perintah Tuhan yang sudah difirmankan kepadanya. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 20 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudaraku, Yosafat tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, bahwa mereka harus pergi berperang karena Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Dia tetap berangkat untuk berperang. Sambil sementara dia mau berangkat berperang, dia perintahkan kepada orang Yehuda dan Yerusalem, mengajarkan kepada mereka supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil.
Dan seruan yang sama ditujukan kepada kita pada Sabat ini. Ketika menghadapi krisis ini, apakah kita mau percaya segenap hati kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap teguh kepada Tuhan? Ataukah kita takut dan mulai meragukan Tuhan? Pilihannya ada pada kita masing-masing. Tetapi ketika orang Yehuda dan penduduk Yerusalem percaya kepada Tuhan dan nabi-nabinya, maka dicatat dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 21 dan 22 bahwa ketika mereka berangkat ke medan perang, mereka menyanyikan nyanyian syukur, mereka memuji kasih setia Allah yang sudah memberikan pertolongan kepada mereka pada masa-masa yang lewat. Dan apa yang terjadi? Ayat 23 dan 24, bahwa bangsa yang menyerang mereka itu saling bunuh satu dengan yang lain. Tanpa sempat mereka mengangkat senjata mereka, maka bangsa yang menyerang mereka sudah saling bunuh satu dengan yang lain. Dan bukankah janji Tuhan itu ajaib? Tuhan yang mengatakan bahwa Allah yang akan berperang. Dan ketika Yosafat dan orang Yehuda dengan iman melakukan dan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, maka Tuhan yang berperang. Bangsa Moab, Bani Ammon saling bunuh satu dengan yang lain. Dan sebagai akibatnya, di ayat yang ke-25 sampai 28 mengatakan bahwa mereka mengumpulkan barang jarahan berapa lama, saudara? 3 hari lamanya. Sementara mereka memenangkan pertempuran pada waktu itu karena Tuhan yang berperang, maka sebagai hasilnya mereka mengumpulkan barang jarahan. Dan saking banyaknya barang jarahan itu, 3 hari lamanya mereka baru selesai mengumpulkan barang jarahan. Ketika mereka menaruh iman percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka dengan cara yang luar biasa. Di balik segala krisis yang ada, Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka. Dan di bagian akhir dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 29 dan 30 dikatakan, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yang terjadi setelah itu adalah bangsa yang lain takut kepada Yosafat dan orang Yehuda, karena mereka tahu Allah yang berperang bagi Yosafat dan orang Yehuda. Ketika bangsa lain tidak menyerang mereka, pasti akan mengalami yang namanya kekalahan. Saudara, kisah ini memberikan pengajaran kepada kita. Krisis boleh ada di dalam kehidupan kita. Jangan izinkan krisis itu membuat kita tidak berdaya. Jangan izinkan krisis membuat kita kehilangan harapan. Jangan buat krisis membuat kita lupa bahwa ada Tuhan. Ketika kita melihat krisis itu begitu besar di hadapan kita, seringkali kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya menghadapi masalah yang besar di dalam kehidupan saya. Saudara, jangan izinkan itu terjadi. Tetapi katakan kepada krisis yang ada, bahwa saudara dan saya memiliki Tuhan yang maha besar. Amin. Kita memiliki Allah yang sanggup untuk melewatkan kita dari berbagai macam krisis yang ada di dunia ini dan memberikan kepada kita kemenangan. Itu sebabnya pelajaran pada Sabat ini mengajarkan kepada kita bahwa krisis dapat menjadi aman dan memberikan sukacita ketika kita gunakan waktu yang ada menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan sumber pertolongan itu
tidak akan membiarkan teriakan kita, seruan kita minta tolong, tidak akan mengabaikan itu, melainkan Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, oleh sebab kasih setia Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar tentang Yosafat, seorang raja yang mengalami krisis di dalam pemerintahannya, oleh karena kekuatan besar sementara datang untuk menghancurkan mereka. Tetapi langkah iman yang mereka lakukan, mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempercayai janji-Mu bahwa Tuhan yang akan berperang bagi mereka, dan melakukan segala perintah Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka dengan iman. Maka kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya, mengadakan mujizat bagi mereka, dan memberikan kemenangan bagi mereka. Saat ini ya Bapa, sementara kami umat-umat-Mu yang hidup pada zaman akhir ini, ketika kami mengalami berbagai macam krisis, khususnya akibat dari COVID-19, akibat dari virus corona yang ada mendera dunia pada saat ini. Kami mengalami berbagai macam krisis, baik itu kesehatan mental kami, demikian juga tentang mata pencaharian kami, sumber penghasilan kami. Tuhan, kami merasakan bahwa kami tidak berdaya. Tapi saat ini Tuhan, sebagaimana Yosafat lakukan, kami mau mencari Engkau ya Tuhan. Karena tidak ada tempat lain di mana kami boleh mengadu, tidak ada tempat lain di mana kami boleh memohon pertolongan selain daripada Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau dengan iman menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami adalah orang yang tidak berdaya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, bahkan kehidupan kami itu sendiri. Berkaryalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana mujizat Tuhan yang terjadi, kami rindu mujizat Tuhan juga akan terjadi kepada kami pada saat ini. Kami rindu biarlah badai, krisis, virus corona ini akan segera berlalu ya Tuhan. Kami rindu kami akan boleh mendapatkan kebebasan kami kembali di dalam kami beribadah kepada Tuhan, tanpa ketakutan oleh karena virus dan lain sebagainya. Tuhan, namun dalam kondisi saat ini sekalipun, ajarkan kepada kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan, untuk kami tetap dapat berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan walaupun kami harus beribadah masing-masing di rumah sekalipun, tolong kami agar kami tidak akan menyangkal iman kami kepada Tuhan, melainkan kami akan semakin tekun datang mencari Tuhan, dan semakin beriman kepada Tuhan, dan kehidupan kami boleh semakin disempurnakan, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan, berikan kasih-Mu kepada kami semuanya, limpahkanlah rahmat-Mu menjadi bagian kami, peliharakan kami dengan berkat kesehatan, peliharakan kami dengan berkat sukacita, peliharakan kami dengan berkat damai sejahtera, peliharakan kami dengan banyak rezeki, agar kami boleh selalu bersyukur dan terus bertumbuh di dalam iman pengharapan kami akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami.